Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Bi'aunillah, bi'idnillah, birridhoillah. Marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diri kita, keluarga besar kita, dan ummah ini. Mudah-mudahan yang masih hidup Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan panjang umur, bil barokah wa bit taatillah, sihah wal afiyah wa husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita doakan ayah kita, guru-guru kita, murid-murid kita, ya, saudara-saudari kita, serta keluarga besar kita, kaum muslimin muslimat, mukminin dan mukminat yang sudah wafat di bumi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kasih dan sayang dan ampunannya kepada mereka. Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Dan khususnya mudah-mudahan bumi kita, bumi Jawa Timur ini, wabil khusus Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya dan Masjid Al-Falah Surabaya dan sekitarnya, bumi Jawa Timur mudah-mudahan dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari virus corona. Allahumma inna na'udzubika min corona wa na'udzubika minal kafirin wa na'udzubika minadh dhalimin wa na'udzubika minal fasikin wa na'udzubika minal musyrikin. Dan juga negeri Makkatul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah dan seluruh warga bumi mudah-mudahan senantiasa dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala insan-insan yang beriman dan takwa dan beriptek yang kokoh. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ala hadiyaniyah as-salihah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas surat Qaf mulai dari ayat 16 sampai ayat 23. Marilah kita ikuti. Mari Al-Qur'an ini kita baca dengan tartil secara beristiqomah, kemudian memahami maknanya, kemudian memohon pertolongan kepada Allah untuk bisa mengamalkan kandungan isinya, perintah-perintahnya kita lakukan, kemudian larangan-larangannya kita jauhkan, dan marilah kita berdakwah untuk diri kita, keluarga besar kita, dan ummah ini mudah-mudahan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terbaik. Allah berfirman, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Allah menjelaskan bahwa Dia telah menciptakan manusia dan berkuasa penuh untuk menghidupkannya kembali
pada hari kiamat. Dan ia tahu pula apa yang dibisikkan oleh hatinya, baik kebaikan maupun kejahatan. Bisikan hati ini dalam bahasa Arab dinamakan hadisun nafsi atau bisikan hati. Tidak dimintai pertanggungjawaban kecuali jika dikatakan atau dilakukan. Allah Subhanahu wa ta'ala lebih dekat kepada manusia daripada urat lehernya sendiri. Ibnu Mardaweh telah meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Sa'id bahwa Nabi SAW bersabda, Allah dekat kepada manusia putra Adam dalam 4 keadaan. Ia lebih dekat kepada manusia daripada urat lehernya. Ia seolah-olah dinding antara manusia dengan hatinya. Ia memegang setiap binatang pada ubun-ubunnya, dan ia bersama dengan manusia di mana saja ia berada. Hadis riwayat Ibnu Mardaweh. Kemudian ayat yang ke-17, Allah berfirman, id yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ingatlah ketika 2 malaikat mencatat perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan bahwa walaupun ia mengetahui setiap perbuatan hamba-hambanya, namun ia memerintahkan 2 malaikat untuk mencatat segala ucapan dan perbuatan hamba-hambanya. Padahal ia sendiri lebih dekat daripada urat leher manusia itu sendiri. Malaikat itu ada di sebelah kanan mencatat kebaikan, dan yang satu lagi di sebelah kirinya mencatat kejahatan. Oleh karena itu, mari kita berhati-hati. Apa yang kita ucapkan haruslah sebuah kebenaran dan kejujuran, karena itu bisa mendekatkan kita untuk berperilaku yang baik, dan semua kebaikan itu akan menuju ilal jannah. Oleh karena itu, berhati-hati di dalam kita berucap, berhati, berpikir, dan berbuat. Pastikan semuanya baik sesuai dengan yang difirmankan Allah dalam Al-Quran dan yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam As-Sunnah Al-Hadis. Apa yang diperintahkan, sebuah kebaikan-kebaikan yang harus kita lakukan, mari kita berupaya untuk melakukannya. Dan apapun larangan-larangan yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya, mari kita tinggalkan. Karena semuanya pasti dan pasti ada hikmahnya, baik itu perintah-perintah Allah yang harus kita lakukan juga ada hikmahnya untuk kebahagiaan kita semuanya, dan menjauhi larangan-larangan Allah juga pasti ada hikmahnya sehingga kita terjauh dari api neraka. Kemudian ayat yang ke-18, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat.
Dalam ayat ini diterangkan bahwa tugas yang dibebankan kepada kedua malaikat itu ialah bahwa tiada satu kata pun yang diucapkan seseorang kecuali di sampingnya malaikat yang mengawasi dan mencatat amal perbuatannya. Al-Hasan Al-Basri dalam mentafsirkan ayat ini berkata, "Wahai anak-anak Adam, telah disiapkan untuk kamu sebuah daftar dan telah ditugasi malaikat untuk mencatat segala amalmu. Yang satu di sebelah kanan dan satu lagi di sebelah kiri. Adapun yang berada di sebelah kananmu ialah yang mencatat kebaikan dan yang satu lagi di kirimu mencatat kejahatan. Oleh karena itu, terserah kepadamu apakah kamu mau memperkecil atau memperbesar amal dan perbuatan amal jahatmu. Kamu diberi kebebasan dan bertanggung jawab terhadapnya, dan nanti setelah mati daftar itu ditutup dan digantungkan pada lehermu. Masuk bersama-sama engkau ke dalam kubur sampai kamu dibangkitkan pada hari kiamat. Dan ketika itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura iqra kitabak kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya, dan pada hari kiamat kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu. Surat Al-Isra ayat 13 sampai 14. Kemudian Al-Hasan Al-Basri berkata, demi Allah, adil benar Tuhan yang menjadikan dirimu sebagai penghisap atas dirimu sendiri. Abu Usamah meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad bersabda, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat yang mencatat kebajikan memimpin malaikat yang mencatat kejahatan. Jika manusia berbuat kebajikan, malaikat di sebelah kanan itu mencatat 10 kebajikan. Tetapi jika manusia berbuat suatu kejahatan, ia berkata yang di sebelah kiri, tunggu dulu 7 jam, barangkali ia membaca tasbih atau memohon ampunan, bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis itu mengandung hikmah karena adanya malaikat di kanan dan di kiri manusia mencatat perbuatannya. Allah tidak menciptakan manusia untuk diadab, akan tetapi untuk dididik dan dibersihkan. Setiap penderitaan itu bertujuan untuk meningkatkan daya tahan dan melatih kesabaran serta meningkatkan kualitas iman dan takwanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap benda biasanya lebih banyak mengandung kemanfaatan daripada kemadorotan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dalam tujuan-tujuan yang mulia bagi manusia sendiri. Kebajikan itu yang pokok, sedangkan kejahatan itu datang kemudian. Benda materi pokoknya mengandung kemanfaatan, sedangkan kemadorotan datang kemudian. Unsur yang 4 pun demikian, api, angin, air dan tanah pokoknya untuk kemanfaatan manusia. Kebakaran, angin topan, banjir dan gempa bumi datangnya kemudian.
Perbuatan yang baik adalah yang pokok bagi manusia, dan kejahatan datang kemudian. Manusia diberi kebebasan dan bertanggung jawab sepenuhnya, dan oleh karena itu siapa yang berbuat kejahatan janganlah ia mencela kecuali kepada dirinya sendiri. Kita lanjutkan ayat yang ke-19. Wajaat sakratul mauti bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya, itulah yang dahulu hendak kamu hindari. Setelah adanya keingkaran orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang fasik ya terhadap hari kebangkitan, maka dalam ayat ini Allah menolak keingkaran dan kekafiran mereka dengan keterangan bahwa mereka akan meyakini kebenaran firman Allah itu ketika mereka menghadapi sakratil maut, dan pada hari kiamat bila telah datang sakratil maut, terbukalah kenyataan yang sebenarnya dan timbul keyakinan akan datangnya hari kebangkitan. Sakratil maut sebenar-benar membuka tabir yang selalu mereka hindari. Sekarang bagi mereka tidak ada tempat berlindung atau pelarian lagi. Jadi makanya orang-orang yang kufur, orang-orang yang dolim, orang-orang yang fasik hendaknya segera kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sakit hatinya, yang apabila berkata ia dusta, apabila berjanji ia diingkari, apabila diberi amanat dia berkhianat, segera cepat-cepat bertaubat dan nasuha sebelum sakaratil maut datang. Apabila datang dia belum bertaubat kepada Allah, maka pasti dan pasti neraka akan menunggu di liang lahat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayahnya kepada orang-orang yang mati hatinya untuk mampu melafalkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dan masuk ke dalam Islam dengan kafah. Surat kedua ayat 207 sampai 208. Dalam hadis yang sahih diterangkan bahwa Nabi Muhammad SAW ketika menghadapi saat tiba ajalnya, beliau bersabda, Subhanallah, Maha Suci Allah, sesungguhnya sakaratul maut ini mengandung kedahsyatan. Marilah kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar kita ini diberikan panjang umur bil barokah wa bit taatillah sihah wal afiyah wa husnul khotimah. Siapakah yang husnul khotimah? Adalah orang yang hidupnya husnul dalam syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, al-Islam yang telah dibimbingkan kepada kita oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita wafat nantinya dalam keadaan husnul khotimah. Surat ketiga Ali Imran ayat 102 sampai 104 dan surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Allah berfirman dalam ayat 20-nya, wa nufikha fis sur dzalika yaumul wa'id, dan ditiuplah sangkakala, itulah hari yang diancamkan. Dan tiupan sangkakala dengan tiupan yang kedua kalinya, pertama tiupan hancurnya dunia, kedua tiupan kebangkitan, selanjutnya tibalah hari kiamat.
yang mengandung banyak adab bagi orang-orang kafir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimana aku akan bersenang-senang padahal malaikat pemilik atau peniup sangkakala sudah meletakkan sangkakala di mulutnya dan menundukkan dahinya menunggu perintah untuk meniup. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang harus kami baca menghadapi peristiwa yang dahsyat itu?" Beliau bersabda, "Bacalah hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil." Riwayat Ibnu Hibban. Allah berfirman dalam ayat 21-nya, "Wa ja'at kullu nafsim ma'aha sa'iqu wa syahid." Setiap orang akan datang bersama malaikat penggiring dan malaikat saksi. Ayat ini menerangkan bahwa tiap-tiap diri akan datang kepada Tuhannya pada hari kiamat dengan disertai malaikat penggiring dan malaikat penyaksi atas segala amal perbuatannya ketika hidup di dunia. Allah berfirman dalam ayat 22, "Laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid." Sungguh kamu dahulu lalai tentang peristiwa ini, maka kami singkapkan tutup yang menutupi matamu sehingga penglihatanmu pada hari ini sangat tajam. Allah menegaskan kepada manusia yang ketika hidupnya di dunia penuh dengan kelengahan dalam menghadapi hari kiamat yang hebat dan dahsyat, sesungguhnya manusia berada dalam kelalaian tentang adanya hari kiamat yang hebat dan dahsyat ini. Allah menyingkapkan dinding dan tabir yang selalu menghalang-halanginya pandangannya. Sekarang ini ia dapat melihat dengan matanya sendiri apa yang dahulu selalu dia ingkari. Pandangan manusia pada hari itu amat tajam, menghilangkan segala keraguan. Akan tetapi apa gunanya kesadaran dan keinsafan ini setelah ia berada di akhirat? Mestinya kesadaran dan keinsafan mereka miliki dahulu ketika masih berada di dunia. Nasi telah menjadi bubur. Jadi makanya mari kita semuanya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti orang-orang yang berkata, seandainya kami dahulu mau mendengarkan, kami mau mengaji, kami mau sholat, kami mau berbuat baik, kami menjadi orang muslim yang baik, tentu kami tidak seperti ini disiksa di dalam neraka. Itulah sebuah penyesalan yang terlambat. Bisa dilihat dalam surat Al-Mulk ayat 10. Kemudian kita lihat sekarang yang berada di ayat 23 terakhir. Allah berfirman, wa qala qarinuhu hadza ma ladayya atid. Dan malaikat yang menyertainya berkata, inilah catatan perbuatan yang ada padaku. Malaikat yang menyertai dia berkata, inilah anak Adam yang diserahkan kepadaku untuk mengawasinya. Sekarang telah aku hadirkan dia beserta kitab amalnya agar dia diadili oleh Tuhan seadil-adilnya. Jadi mari kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk menjadi pribadi-pribadi yang sidik, amanah, tablek, fatonah, sehingga nanti pada saat kita dihadirkan di hadapan Allah, kita akan mampu untuk
mempertanggungjawabkan diri kita sebagai seorang ayah, akan mempertanggungjawabkan istrinya dan anak-anak cucunya. Oleh karena itu, mari kita menjadi ayah yang soleh, ibu yang solihah, dan anak-anak mari menjadi orang-orang anak cucu yang soleh solihah, sebagaimana doanya Mbah Nabi Ibrahim, Robbi habli minas solihin, Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Hanyalah orang-orang yang beriman takwa, yang beriptek ilmu pengetahuan dan teknologi yang kokoh saja yang akan mampu menjadi pemimpin-pemimpin di dunia ini. Dunia dan isinya diwariskan kepada orang-orang yang beriman dan takwa saja. Oleh karena itu, marilah kita berupaya dalam hidup ini untuk menjadi umat Nabi Muhammad yang terbaik sebagai Abdullah dan sebagai pemimpin di muka bumi. Marilah kita membaca uswatun hasanah dari Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Muhammad alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para nabi-nabi yang lainnya yang sudah Allah kisahkan di dalam Al-Quranul Karim. Mari kita kokohkan akidah kita, mari kita kokohkan syariah kita, mari kita kokohkan ibadah kita, mari kita kokohkan muamalah kita. Kita sering untuk membaca kisah-kisah dalam Al-Quranul Karim maupun kisah-kisah ayat-ayat yang tersurat dan tersirat. Marilah kita pelajari, perdalam ilmu pengetahuan ini agar kita menjadi orang-orang yang hakul yakin, orang-orang yang berainul yakin, orang-orang yang berilmul yakin, sehingga kehadiran kita di bumi adalah menjadi hamba-hamba Allah yang punya kasih dan sayang. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.